Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Kembali lagi di ZMedia, media informasi dan pendidikan. Kali ini Bapak akan membahas materi IPS tentang hujan dan siklus air. Ayo, siapa yang tahu kenapa suka terjadi hujan? Seperti kita ketahui, di Indonesia itu terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, di mana musim kemarau biasa terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan biasa terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi yang pertama, kita ucapkan basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Amin. Dan baiklah anak-anak, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang hujan. Dan silakan disimak videonya dengan baik. Proses terjadinya hujan. Setiap hari, air terus-menerus dipanaskan dan didinginkan. Dan air terus bergerak dan berputar dalam siklus antara permukaan bumi dan atmosfer. Proses ini disebut dengan siklus air. Di bumi, air dapat ditemukan di lautan, danau, dan sungai. Panas dari matahari menghangatkan air di bumi. Ketika air menjadi hangat, akan berubah dari air menjadi gas, yang disebut dengan uap air. Proses perubahan wujud dari air menjadi gas disebut dengan penguapan atau evaporasi. Uap air yang naik ke udara kemudian mendingin dan berubah menjadi cair dalam bentuk tetesan air kecil dan awan. Proses perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut pengembunan atau kondensasi. Kemudian tetesan air bergabung dengan tetesan air lainnya dan akhirnya mereka turun ke bumi membanjiri permukaan bumi sebagai presipitasi atau hujan. Di mana presipitasi tersebut ada yang berbentuk hujan air, hujan salju, dan hujan es. Proses penguapan, kondensasi, dan presipitasi terus-menerus terjadi berulang-ulang. Nah, itulah anak-anak proses terjadinya hujan dan siklus air. Dan semoga dapat dipahami. Terima kasih. Nah, itulah anak-anak bagaimana proses terjadinya hujan. Semoga dapat dimengerti ya. Dan selanjutnya Bapak akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang siklus air. Di mana siklus air itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada siklus air pendek, ada siklus air sedang, dan ada siklus air panjang. Dan untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siklus air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Air yang ada di permukaan bumi akan mengalami evaporasi, kondensasi, sehingga mengakibatkan terjadinya presipitasi. Panas dari matahari mengakibatkan terjadinya evaporasi dan membentuk molekul-molekul air. Setelah air menguap ke atmosfer, air akan mengalami kondensasi.
Setelah terjadinya kondensasi, partikel-partikel air yang ada di awan akan mencapai titik jenuh. Dan apabila presipitasi terjadi di atas permukaan laut, maka disebut dengan siklus air pendek. Tetapi, apabila partikel-partikel air yang berbentuk awan terbawa oleh angin ke daratan dan terjadi presipitasi di daratan, maka disebut dengan siklus air sedang. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Sedangkan apabila awan hujan terbawa jauh ke daratan dan mengalami pendinginan yang lama sehingga terjadi presipitasi salju di pegunungan, maka disebut dengan siklus air panjang. Salju yang turun di permukaan gunung akan mengendap cukup lama sampai pergantian musim. Dan apabila sudah memasuki musim panas, salju akan mencair dan turun ke lereng pegunungan. Kemudian, air mengalir ke sungai-sungai dan pada akhirnya kembali lagi ke laut. Dengan proses yang begitu lama, maka disebut dengan siklus air panjang. Salju yang mencair di pegunungan akan meresap ke dalam tanah dan sebagian diserap oleh akar-akar tumbuhan. Sebagian air lainnya akan mengalir ke sungai-sungai, irigasi-irigasi, dan pada akhirnya kembali lagi ke laut. Dan air yang meresap ke lapisan bawah tanah nantinya akan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Seperti sebagai sumber air bersih yang dapat dipergunakan di rumah tangga, pertanian, dan industri. Air yang sudah dipergunakan oleh manusia akan diperkolasi atau disaring oleh tanah dan sebagian lagi mengalir ke sungai dan kembali lagi ke laut. Nah, itulah anak-anak pembahasan materi IPS tentang hujan dan siklus air pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.